bagian bawahnya. Jadi air hujan tidak masuk ya. Oke, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya di channel Info Milenial, milenial berinvestasi pohon. Salam info. Ya kawan-kawan, sobat Info Milenial, petani pemula, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Ya, saya pada kesempatan ini ingin sharing sedikit tentang tanaman alpukat ya. Nah, ini alpukat di samping saya ini kemarin tanam biji, bukan bibit beli atau bibit cangkokan atau apa okulasi. Ya karena kebetulan modal lagi pas-pasan, jadi tanam seadanya, tanam biji. Cuman ini akan saya kualitasnya akan kita perbaiki sambil juga kita menunggu buahnya seperti apa nanti ya. Ceritanya waktu itu beli jus di penjual jus, minta bijinya gitu kan ya, kemudian tanam. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang selalu beralasan tidak punya modal, kemudian enggan untuk berkebun alpukat, tidak ada alasan lagi ya, tanam biji bisa. Ini biasanya pohon yang kita tanam dari biji ya, alpukat khususnya, itu selalunya dia akan menjulang tinggi lurus. Ini kemarin saya akali dengan teknik pemangkasan ya, selalu pemangkasan pucuk. Ketika di awal dia tumbuh itu hanya satu batang saja, tegak satu batang, tapi langsung saya cutting. Begitu tinggi 1 meter langsung saya potong di sini, tumbuh cabang. Kemudian jalan lagi 2 batangnya bercabang, 2 batang saya potong lagi, potong di sini. Ini tumbuh lagi cabang. Begitu seterusnya, setelah jalan sedikit potong lagi, sehingga bisa rimbun seperti ini. Cuman masih pertanyaan masih soal kualitas buah nanti ya. Sambil kita menunggu, mudah-mudahan dalam waktu 1 atau 2 tahun ini berbuah. Saya juga akan melakukan proses penyambungan. Kebetulan ada satu pohon bibit alpukat yang saya beli, itu jenis aligator. Yang mampunya beli 1 pohon 2 pohon saja, karena bukan kelas investor modal besar ya. Jadi kesempatan ini saya juga selain memang memperkenalkan pohon yang dari biji, yang dilakukan dibantu dengan teknik pemangkasan agar pohonnya bisa rimbun lebar seperti ini, sehingga nanti tujuannya panennya mudah. Kita juga akan sharing tentang penyambungan. Jadi nanti bisa satu pohon ini, kalau kualitas buahnya pohon ini baik, kita akan pertahankan. Jadi akan ada 2 jenis buah dalam satu pohon, itu keuntungannya. Kalaupun seandainya ini pohon kurang baik kualitasnya, ini akan kita kembangkan nanti siang sambungannya kita biarkan los, yang lainnya ini akan kita potong cabang-cabangnya, tapi batang bawahnya tetap akan bermanfaat. Justru nanti perkembangannya akan lebih cepat ketimbang kita beli bibit yang masih ukuran sekelingking, besar batangnya dan tinggi ya sekitar 1 meter malah kurang ya. Kalau sudah kita punya batang dasar besar seperti ini, kita lakukan penyambungan, ini akan lebih cepat proses pembesarannya. Oke, bagaimana saya melakukan proses penyambungan alpukat? Kita akan ambil entris dari batang alpukat aligator yang juga belum terlalu besar. Ada pertanyaan, kalau seandainya ambil bibit dari pohon yang belum berbuah, apakah bisa menjamin akan berbuah
cepat atau bagaimana? Kita akan memilih, tergantung cabang yang mana yang akan kita pilih. Kalau kita memilih cabang yang tegak, tentu akan lebih lambat berbuah. Kalau kita menargetkan lebih cepat berbuah, kita ambil cabang yang ke samping ya, cabang horizontal yang mendatar ya. Saya akan tunjukkan bagaimana proses pengambilan entresnya. Oke, mari ikuti saya. Oke, ini adalah pohon alpukat alligator ya. Tinggi baru 1 meter lebih. Nah, saya akan mengambil cabangnya entris untuk sebagai entris ya ini. Pengambilan entris saya ambil batang yang mengarah ke samping. Nah, ini nanti tujuannya agar lebih cepat berbuah ya. Jangan kita ambil yang tegak. Oke, langsung saja saya potong. Ya, kita akan lakukan proses penyambungannya ya. Alpukat dari biji saya tanam saja ya, tidak harus bibit okulasian, yang penting punya dulu batang dasarnya, punya dulu pohonnya. Nanti urusan sambung menyambung menjadi satu sambung menyambung kita akan lakukan sesuai kemampuan kita. Aku punya entris, kemudian punya modal untuk beli entrisnya, boleh pelan-pelan ya, yang penting kita terus berinvestasi pohon. Oke. Ya, tadi beberapa pohon yang kita lewati itu semua adalah dari biji ya, bukan pohon alpukat sambungan. Jadi seperti tadi tujuan di awal, sambil menunggu dia berbuah, seperti apa nanti kualitas buahnya, siapa tahu kita punya keberuntungan, begitu ditanam di kebun sendiri dia memiliki perubahan genetis yang menjadi baik, daging tebal, rasa juga oke. Kita akan menemukan jenis baru malahan ya, jenis baru di bidang tanaman alpukat ini. Bisa menjadi siapa tahu ini yang tanam dari biji hasil persilangan pohon induk yang berkualitas akan menghasilkan, justru malah menghasilkan buah yang berkualitas. Nah ini sambil kita jalan menunggu hasil buahnya, kita akan coba melakukan proses penyambungan ya. Jadi ini entris seperti ini saya akan jadikan dua. Oke, saya akan tempel di batang ini ya. Bagaimana prosesnya? Ikuti ya.
Oke, saya akan tempel di bagian sini. Ya, kita sayat di sini. Nah, kemudian buka seperti ini. Nah, cara mengiris entrisnya. Jadi ini sayatannya panjang, yang bagian ke tengah yang akan menempel di batang. Yang ini sayatannya pendek. Oke ya, ini panjang, pendek. Kemudian ini kita potong sedikit. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kita akan masukkan. Yang bagian sayatannya pendek, bagian luar. Oke, seperti ini. Sekarang kita Oke, kita lakukan proses pengikatan. Plastiknya kurang panjang nih. Oke, ini kita tungkup. Kita tutup ya. Kita tutup untuk menghindari air hujan masuk. Jadi di sini akan kita ikat lagi. Ini tujuan penyungkupan menghindari air hujan masuk. Sebenarnya yang bagus itu ya menggunakan plastik grafting ya, khusus grafting. Nah, ini nanti bisa dililit langsung sampai di atas, kan lebih aman ya. Nah, ini kita ikat lagi bagian bawahnya. Jadi air hujan tidak masuk ya. Oke. Ya, jadi
seperti ini cara saya untuk melakukan proses penyambungan ya. Penyambungan tadi entris jenis aligator pada tanaman pohon alpukat yang ditanam dari biji. Jadi nanti sambil menunggu ini berbuah, buahnya seperti apa, kualitasnya. Ini juga nanti bonus dia sudah cabang aligator ini yang kita sambung ini sudah berkembang, sudah subur ya. Kalau seandainya kualitas ini tidak bagus, yang aslinya batang alpukat dari biji ini, nah kita akan pemangkasan ranting, cabang-cabang semua dipangkas. Yang kita sisakan adalah ini yang dari entris aligatornya. Nah, bisa dilakukan jenis-jenis lain ya, varietas lain yang kita sukai rasanya, yang juga kita kebetulan sudah punya. Saya sudah ada juga Miki Cipeda ya. Nanti akan saya lakukan semua pada batang-batang alpukat yang sudah besar ini, yang sudah tanam dari biji ya. Sebenarnya boleh dengan cara ekstrim juga boleh, langsung pemotongan total, mungkin setinggi 1,5 meter dari pangkal, potong ganti total entris baru. Cuma karena di kebun saya ini belum ada yang berbuah alpukat, jadi belum ada satu varietas yang bisa saya unggulkan. Mungkin nanti kalau sudah berbuah, jenis Mikinya, jenis aligatornya, atau jenis menteganya berbuah, kita lihat kualitasnya bagus, bisa kita lakukan langsung stop working ya, potong ganti sambung dengan jenis yang itu, salah satunya ya yang kita andalkan. Sekarang ini kan masih ceritanya masih tahap percobaan semua, kita menunggu hasilnya mana yang terbaik, itu yang akan kita kembangkan ya. Jadi artinya sebagai juga bahan masukan kepada kawan-kawan, kita memilih varietas yang cocok di daerah kita masing-masing, kemudian sesuai dengan tanahnya kita, kandungan tanah ini yang cocok, yang jenis apa, itu kita bisa memilih-milih mana dulu, uji coba dulu di kebunnya kita. Jangan langsung membeli juk-juk membeli varietas yang mungkin cocok di daerah lain, mungkin bagus kualitas di daerah lain, tetapi ternyata belum tentu baik di tempatnya kita. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba banyak jenis. Nanti setelah berhasil salah satunya dan memang kualitasnya baik, bagus, kita akan bisa bersaing di pasaran. Itu baru kita kembangkan secara maksimal. Untuk di awal sangat saya sarankan kita tanam biji saja dulu. Tanam biji, seandainya punya 100 batang sudah sebesar ini, nanti kita lakukan proses penyambungan top working itu akan lebih cepat ya, lebih bagus ketimbang kita akan start dari awal tanam yang bibit okulasian itu yang batangnya sebesar ini, itu malah lebih lama ya. Kemudian juga batang yang kita tanam ini dari biji sudah memiliki adaptasi yang tinggi di lahan kita. Nah, ini sudah teruji dia sudah menyesuaikan dengan kondisi tanah kita di kebun kita masing-masing, dengan hama dan penyakit dia sudah tahan. Dibandingkan kita mendatangkan bibit dari luar yang belum tentu bisa beradaptasi ya, kita akan pertama jelas rugi biaya, kemudian yang kedua rugi waktu. Jangan sampai begitu ditanam di kebun kita tidak bisa beradaptasi, kena jamur, kena hama dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita iseng saja tanam 100-200 pohon dari biji, nah itu kan modalnya minimal. Setelah nanti kita punya 1 atau 2 jenis varietas yang bisa kita unggulkan, potong semua 1,5 meter dari tanah, kita lakukan penyambungan total semua, dan itu akan lebih cepat berbuahnya ketimbang kita tanam dari bibit yang ukuran kecil ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti saya sejak tadi. Kita tutup dulu kebersamaan kita pada hari ini karena hari sudah akan sore, kemudian juga cuaca
sini sepertinya akan turun hujan, jadi kita akan akhiri. Nah, gimana bro? Kita pulang dulu ya. Oke. Jadi yang ada pertanyaan atau ada saran atau mungkin mau nyumbang entry atau mau ngirimi entry silakan ya. Ada alamat dan nomor telepon sudah tertera. Oke. Yang baru ketemu channel ini ya selamat bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar kita bisa selalu saling berbagi informasi. Oke, terima kasih, selamat berkarya dan salam Info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.